Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jinxi mengeluarkan racun api gunung surga dalam tubuh Jinxi setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengeluarkan racun, semangat Jinxi menjadi lebih baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiaoyan berangsur-angsur berubah dari perlakuan seseorang yang setara dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai alkemis sudah cukup untuk menyebabkan seseorang di level Jinxi memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya Xiaoyan yang tersisa selama beberapa hari ini dihabiskan di Demon Poison Spot di dalam tubuhnya. Setiap hari benda seperti bom waktu ini, yang telah mengganggunya selama beberapa tahun, tidak disingkirkan. Itu akan tetap menjadi duri di dalam hatinya yang akan membuatnya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiaoyan juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat racun iblis. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Tempat racun iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil tidak memasang segel di atasnya saat itu, kemungkinan itu akan lama meletus. Xiaoyan mungkin sudah menerobos ke kelas Douzong, tapi yang terbaik adalah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api berkobar dengan ganas di dalam baskom kayu sebuah rumah batu yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang tidak memiliki udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jinxi menonjol dari air obat. Pada saat ini, Jinxi tampak sangat energik. Baik aura dan keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiaoyan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut meresap ke tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menipis. Air obat di dalam baskom kayu juga menjadi jernih. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jinxi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan Glaze Lotus Heart Flame ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Beruntung dia saat ini mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan pengusiran racun dalam waktu lama dengan cara yang santai. Jinxi melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan kekuatan kehidupan yang merembes keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiaoyan, "Adik Xiaoyan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak akan memberikan keadilan yang besar. Aku yang dulu akan mengingat ini." Xiaoyan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jinxi. Dia berkata, "Saya akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Jika Anda mengikuti metode ini, racun api di tubuh Anda akan benar-benar hilang dalam 2-3 bulan. Anda akan berangkat besok." Jinxi terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiaoyan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan besar 4 paviliun sepertinya akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke Wind Lightning Pavilion. Kalau tidak, para elit Douzuns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiaoyan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut. Dia hanya bisa mencari secara diam-diam. Jinxi hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiaoyan. Dia menerima 2 botol giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xiaoyan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukanku di pegunungan mata surga. Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini." Xiaoyan tersenyum. Meskipun Jinxi adalah magical beast, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus penelan emas lemah jika dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion. Namun,
dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada tetua Jinsi dulu. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada titik seperti tinta hitam pekat di dadanya, yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam itu ada beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka membungkus garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang dokter peri kecil padanya. Namun, simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari titik racun iblis selama beberapa tahun ini. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam itu. Ada dua metode jika seseorang ingin menghilangkan bintik racun setan ini. Salah satunya adalah menemukan pakar kelas Dozun untuk membantunya, sementara yang lain adalah menemukan api surgawi yang lain. Setelah tiga jenis api surgawi bergabung, akan mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak berdaya melawan Demon Poison Spot ini seperti saat dia dulu. Terobosannya kali ini adalah keuntungan besar baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat. Setelah itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengelilingi tempat racun iblis. Melihat segel pucat itu, jelas bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiao Yan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki titik racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memilih untuk melakukannya dalam waktu yang lama, secara bertahap menyempurnakannya. Makanya, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiao Yan mengendalikan benang api yang muncul. Itu datang ke Demon Poison Spot dan melingkar di sekitarnya. Setelah itu, tiba-tiba ia menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan segel simbol melingkar. Suhunya yang tinggi segera menyebabkan segel mengeluarkan asap putih dan bersuara. Setelah erosi api surgawi, segel lengkap secara bertahap mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiao Yan mengendalikan apinya dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan Demon Poison Spot meletus, tapi itu juga bisa menarik keluar sebagian kecil. Retakan baru saja terbentuk ketika Demon Poison Spot di dalamnya, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Kelompok hitam itu bergoyang dan garis hitam seukuran ibu jari terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah. Pikiran Xiao Yan menegang saat melihat garis hitam itu keluar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api. Saat itu mengelilingi area di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang bau amis yang pekat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung Xiao Yan memiliki perlindungan api surgawi. Saat bau amis ini muncul, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat garis hitam gelap yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Dozong saat ini, kemungkinan garis hitam Demon Poison Spot ini akan mengubah tubuhnya menjadi kekacauan total. Untungnya, saat ini dia benar-benar mencapai kelas Dozong. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan lautan api hijau giok di sekitar dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi dengan raungan rendah dan dalam saat mereka melonjak menuju garis hitam. Benang hitam Demon Poison Spot tampaknya menunjukkan ketidaknyamanan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh Glaze Lotus Heart Flame. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, kekuatan Glaze Lotus Heart Flame ini juga melonjak. Saat itu, hanya memperbaiki garis hitam Demon Poison Spot kecil telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiao Yan melakukannya lagi pada saat ini, dia yakin bahwa kecepatan perbaikan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari jumlah waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara utas bintik racun setan merasa tidak pasti, naga api itu langsung tiba.
Nyala api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, nyala api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan cepat mulai memperbaikinya. Dihadapkan dengan penyempurnaan Glaze Lotus Heart Flame, garis hitam Demon Poison Spot juga mulai melawan. Gelombang kabut korosif tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api di sekitarnya. Kabut hitam bertabrakan dengan api dan bersuara segera meletus. Glaze Lotus Heart Flame saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan tempat racun setan, tetapi tidak memiliki masalah untuk memperbaiki bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, api surgawi dengan cepat menyusut. Segera, orang bisa melihat garis hitam bintik racun iblis memucat dengan cepat. Dalam 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar dimurnikan oleh Glaze Lotus Heart Flame. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Doqi yang sangat murni dan seperti zat muncul di depan pikiran Xiaoyan. Kelompok Doqi ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Itu hanya tetap di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kemurnian Doqi ini. Bintik racun iblis ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiaoyan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke level bintang 3 Dozong. Bahaya dan pahala memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiaoyan mengendalikan gelombang Doqi ini, dan mengarahkannya ke sepanjang rute mantra api, segera menjadikannya miliknya. Hati Xiaoyan tertawa saat dia merasakan peningkatan kecil Doqi yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai Demon Poison Spot. Setelah itu, dia terus menyeret sejumlah kecil racun bintik racun iblis darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki Demon Poison Spot sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah membuang sedikit untuk memperbaiki setiap kali. Seiring waktu, tempat racun iblis ini secara alami akan runtuh karena tidak memiliki Doqi. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan menghilang secara otomatis. Efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak bisa dibandingkan. Hihi, orang tua Xie Bian itu benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Xiaoyan terus menyeret racun keluar dari Demon Poison Spot dan menggunakan Glaze Lotus Heart Flame untuk memurnikannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah barulah dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Perbaikan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah Doqi yang sangat besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya samar berkedip-kedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar Doqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiaoyan menunduk dan melihat Demon Poison Spot di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas sedikit menyusut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah menghilangkan 10 bundel racun pada malam hari. Tidak disangka jumlah ini adalah porsi kecil jika dibandingkan dengan Demon Poison Spot secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Doqi dalam 10 kelompok racun, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatannya meningkat. Meski perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Dozong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiaoyan berlatih dengan gaya ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya. Namun dia bisa mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup besar. Ada celah besar antara setiap bintang di kelas Dozong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Dozong sedikit lebih rinci di Central Plains. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah entry, intermediate, advance, dan peak. Namun, pembedaan tersebut terlalu halus. Karenanya, sangat sedikit orang yang mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna saat menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiaoyan, dia seharusnya saat ini berada di level menengah setelah menyerap Doqi di dalam Demon Poison Spot. Memang sangat sulit untuk meningkatkan level seseorang di kelas Dozong.
Tidak heran jika level First Elder tidak mengalami peningkatan yang besar meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, Doki di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Doki dari Demon Poison Spot. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Doki yang dapat dipindahkan oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Ketika Xiao Yan keluar dari ruangan, penjaga tikus penelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju surga saat naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan gunung mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka dia bisa memenuhinya sekarang. Dua sosok bergegas saat Xiao Yan naik ke udara. Adik Xiao Yan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Si muncul. Dia menatap Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Xiao Yan mengangguk dan tertawa. Aku masih harus mengurus beberapa hal dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Si dan Jin Gu tidak bisa berkata apa-apa untuk membuat Xiao Yan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam. Adik Xiao Yan, suku tikus penelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami teman-teman lama. Xiao Yan memberi judul pada kepalanya. Golongan tikus penelan emas memiliki populasi yang besar, dan tetap up to date dengan berita di wilayah Central Plains. Secara alami merupakan hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalananmu lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Kalau begitu, aku akan meminjam restu Jin Gu. Selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya pada mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang keluar dari pegunungan mata surga. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir dengan kuat di hatinya. Meskipun dia saat ini telah maju ke kelas Dozong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, kecuali saat itu adalah saat kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiao Yan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring miliknya. Peta yang dia beli di Bone Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Mu Qingluan, pertemuan besar 4 paviliun kali ini akan diadakan di markas besar Paviliun Petir Angin, yang merupakan Paviliun Timur. Berdasarkan peta, posisi Paviliun Timur seharusnya berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah Central Plains. Itu sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiao Yan tertawa getir setelah meletakkan kembali peta itu ke cincin penyimpanannya. Beruntung bisa mencapai tingkat Dozong. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bergegas ke Paviliun Timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya saya harus bepergian dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiao Yan menghela nafas saat dia menghadapi langit timur. Cahaya perak cerah perlahan muncul di kakinya.
Segera, guntur yang teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Nama Paviliun Timur Angin Petir memiliki beban berat di seluruh wilayah Central Plains. Menjadi markas besar Wind Lightning Pavilion, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kokoh. Selama bertahun-tahun sejak Wind Lightning Pavilion didirikan, telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Paviliun Timur selalu berdiri. Reputasinya secara bertahap terbentuk dari banyak perkelahian antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan besar 4 paviliun, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 paviliun di Central Plains. Meskipun karakter utamanya adalah 4 paviliun, setiap musim pertemuan besar 4 paviliun akan menjadi acara besar di wilayah Central Plains, meskipun tidak bisa dimasukkan dalam kategori yang sama dengan Pil Gathering of the Pil Tower, itu juga merupakan peristiwa langka. Grand Meeting 4 Paviliun ini bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili 4 paviliun, secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda masing-masing partai. Darah baru adalah hal terpenting jika setiap faksi ingin bertahan hidup. Karenanya, keempat paviliun sangat memperhatikan generasi muda. Di bawah fokus besar mereka pada perawatan generasi muda, wajar jika cukup banyak individu luar biasa muncul di antara mereka. Feng Qing'er dari Wind Lightning Pavilion, Tang Ying dari Ten-Thousand Sword Pavilion, Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion, The Falling Muking Luan Star Pavilion, Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, Central Plains adalah tempat di mana banyak individu luar biasa bersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam akan muncul tiba-tiba. Meskipun ini masalahnya, masing-masing dari 4 Pavilion Grand Meeting akan menarik banyak anak muda yang kuat dari banyak faksi. Tokoh utama Grand Meeting ini biasanya adalah 4 paviliun, namun tidak menolak beberapa kompetitor lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, secara alami diperlukan filter yang diperlukan. Selain itu, dikabarkan sangat keras. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggembungkan jumlahnya. Bagaimanapun, di antara kompetisi antara generasi muda, Grand Meeting 4 Pavilion dinilai memiliki kualitas yang unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi tua kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Lokasi di mana 4 Pavilion Grand Meeting akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang telah memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang Grand Meeting terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan menjadi Wind Lightning Eastern Pavilion. Paviliun Timur Angin Petir terletak di pegunungan Wind Lightning dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik, mungkin karena medannya terlalu tinggi, tapi selalu ada suara gemuruh yang bergemuruh. Cuaca juga tidak menentu, pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai mungkin muncul. Seluruh Wind Lightning Mountain Range adalah wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Timur. Tempat ini seperti halaman belakang mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani menggerogoti wilayah ini. Pegunungan Wind Lightning selama periode waktu ini sangat hidup. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari semua tempat dan berkumpul di Gunung Petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas besar Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur. Sinar cahaya melintasi langit di luar Wind Lightning Mountain Range seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi orang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang bergegas secara alami adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah habis-habisan selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat sepanjang jalan. Bahkan dengan terburu-buru dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur bergemuruh yang mengejutkan dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh.
Kekuatan petir angin yang terkandung dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan Wind Lightning di mana Paviliun Timur Wind Lightning Pavilion berada. Sepertinya saya belum terlambat.